Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelayanan terbaik. Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelayanan terbaik. Jam Session. Salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali pemirsa di rumah dan juga penonton di studio dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan Anda informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Masih bersama saya Alin Adita selama 30 menit ke depan. Dan sebelum kita masuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai topik episode kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan rangkuman informasi dalam Jam News berikut. Dalam forum komunikasi sistem jaminan sosial nasional yang diadakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu, PT Jam Sostek menyatakan kesiapan dalam transformasi menuju BPJS Ketenagakerjaan dan akan dikawal dengan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang penyusunannya diharapkan selesai di tahun 2013. Dari sisi dana jaminan sosial, Ketua DJSN mengatakan bahwa hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. PT Jam Sostek dalam hal persiapan untuk SISN Ketenagakerjaan sudah siap saya kira, dan saya yakin dengan direksi yang sudah lengkap dan Dewan Komisaris yang sudah ada, saya kira PT Jam Sostek siap untuk beralih menjadi badan publik di tahun 2014 nanti. Gatot Trihargo menambahkan bahwa ia sedang mempersiapkan pembuatan laporan keuangan penutup dari PT Askes Persero dan PT Jam Sostek Persero serta memantau proses pemisahan aset antara aset badan dan aset jaminan sosial atau peserta. Dalam acara ini, Dirut PT Askes Persero dan Dirut PT Jam Sostek Persero sama-sama menyatakan kesiapan mereka untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Baiklah pemirsa, topik episode hari ini adalah investasi. Dan betul sekali, investasi itu memiliki arti dan peranan penting di kehidupan yang masa akan datang. Sehingga perencanaannya pun harus dilakukan secara tepat, matang, dan akurat agar bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin di kehidupan yang akan datang. Dan keluarga Anda pun merasa terjamin baik dari sisi materi maupun sisi lainnya. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri pemirsa bahwa setiap tahunnya perekonomian akan mengalami inflasi. Sehingga apa yang kita dapatkan sekarang bisa saja tidak berarti apa-apa alias nol di masa yang akan datang. Nah pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, untuk membahas topik episode hari ini mengenai investasi, saya sudah siap untuk menghadirkan host spesial kita, Bapak Elvin G. Masasya, dan bintang tamu kita, Bapak Purbaya Sadewa, untuk membahas topik ini lebih lanjut lagi. Mari kita sambut beliau. Halo Pak Elvin, selamat malam Pak. Pak Elvin, mungkin saya boleh bertanya satu saja dulu di awal ini, bisa jelaskan secara garis besar mengenai investasi di Jam Sostek seperti apa? Iya, Alin, investasi di Jam Sostek itu adalah menumbuh kembangkan iuran yang dibayarkan oleh para pekerja, sehingga ketika mereka nanti mengambil haknya ketika pensiun setelah berusia 55 tahun, uang yang mereka berikan kepada Jam Sostek itu sudah berlipat ganda dan bisa mencukupi untuk kebutuhan mereka di hari tua. Wah, ini jawaban yang menarik sekali Pak, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Baiklah pemirsa, nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi, namun sebelumnya saya ingin ajak Anda untuk melihat Gems feature yang berikut ini. Bekerja merupakan kewajiban setiap manusia guna memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Namun, bagaimana dengan para pekerja yang memiliki penghasilan rendah? Masalah jaminan sosial ternyata hanya menjadi angan belaka, mengingat pendapatan yang mereka peroleh tidaklah mencukupi untuk membiayai urusan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, atau yang lain.
Kondisi masalah jaminan sosial bagi para pekerja yang memiliki penghasilan rendah makin diperparah dengan laju inflasi yang menyebabkan tingginya harga barang pokok, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan investasi khususnya di masalah jaminan sosial. Berkaca dari masalah kondisi pendapatan dan tingginya laju inflasi, jaminan sosial tentunya menjadi aset yang penting bagi para pekerja khususnya yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adanya asuransi jaminan sosial menjadi salah satu nilai investasi yang paling penting bagi para pekerja. Hal ini tentu harus menjadi perhatian baik dari pengusaha atau pekerja itu sendiri. Pak Elvin, tadi kan kita sudah lihat tayangan di James Feature. Rasanya memang mengerikan sekali kalau kita ini di zaman sekarang ini tidak memiliki investasi ya Pak untuk menjamin kehidupan kita di masa tua nantinya. Gimana menurut Bapak? Ya, itu dia pentingnya investasi. Bagaimana seorang pekerja bisa mengiur, ikut serta di program Jam Sostek, khususnya jaminan hari tua, sehingga ketika terjadi persoalan keuangan di masa tuanya, dia bisa mendapatkan sejumlah uang tertentu yang sudah bertumbuh kembang. Dan saya kira saya ingin diskusikan itu dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya, selamat malam. Selamat malam, Pak Elvin. Menurut Bapak investasi itu apa? Ini pertanyaan gampang-gampang susah. Tapi untuk saya adalah investasi adalah bagaimana cara kita membuat uang yang sekarang tidak kita pakai bekerja untuk kita dan menghasilkan return yang optimal di masa yang akan datang. Ya, salah satu program Jam Sostek itu adalah jaminan hari tua. Jadi para pekerja membayar iuran secara rutin setiap bulan dalam jumlah tertentu, dan kemudian iuran tersebut dikelola oleh Jam Sostek, diinvestasikan di bermacam portofolio investasi, apakah itu saham, obligasi, time deposit, reksadana, portofolio properti, dan bahkan penyertaan langsung. Menurut Pak Purbaya, apakah cara investasi seperti itu sudah cukup pas di Indonesia? Cara buruhnya apa cara Jam Sostek? Cara Jam Sostek. Kalau cara Jam Sostek, saya pikir kalau diversifikasi yang disebutkan oleh Bapak tadi cukup luas. Jadi tentunya porsinya tergantung yang mana yang dianggap paling menguntungkan, yang untuk setiap saat bisa berbeda-beda. Jadi diversifikasi yang dilakukan oleh Jam Sostek saya pikir dalam hal ini amat baik. Oke Pak, tapi dalam faktanya masih cukup banyak pekerja itu belum ikut serta dalam program jaminan hari tua karena mungkin merasa bisa berinvestasi sendiri, menabung sendiri. Menurut Bapak? Kalau menurut saya biasanya emang orang cenderung begitu, saya paling jago, saya paling jago. Tapi kita mesti percaya kepada ahlinya. Saya percaya di Jam Sostek pasti ada tim, didukung oleh tim ahli yang amat kuat sehingga penentuan kapan keluar masuk maupun proporsi investasinya itu bisa tepat dan optimal. Kita harus lihat beberapa tahun ke belakang bagaimana track record Jam Sostek. Saya pikir jauh di atas deposito dan jauh di atas return dari investor orang pribadi per pribadi. Itu betul Pak. Jadi dalam 5 tahun terakhir itu hasil investasi Jam Sostek memberikan return double digit, 10%, 11%, bahkan sampai 12%. Tentu angka ini jauh lebih tinggi ketimbang kalau Alin misalnya atau Pak Purbaya sendiri menempatkan uang di deposito atau tabungan. Pertanyaan yang menarik juga Pak Purbaya, iklim investasi Indonesia saat ini banyak ditenggarai positif sampai dengan berapa tahun ke depan. Pak Purbaya melihat ini sebagai satu kebetulan atau memang ekonomi Indonesia sudah lebih baik sekarang? Kalau kita lihat secara fundamental memang ekonomi kita sudah jauh lebih baik dibanding setelah krisis ya, atau pas krisis. Dan kita lebih siap menghadapi gejolak perekonomian dunia seperti tahun 2008 kemarin ketika global semuanya jatuh, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Ini bukan hadiah cuma-cuma, tapi karena upaya keras pemerintah, masyarakat, Bank Indonesia untuk menjaga sentimen positif di perekonomian kita. Jadi saya pikir dengan modal itu, dengan modal di mana kita tahu mengatasi gejolak perekonomian dunia, harusnya ke depan ekonomi kita akan tumbuh terus dengan baik. Perkiraan saya sampai 2016 nanti paling enggak ekonomi kita akan terus tumbuh di atas 6%, mungkin di kisaran 6,5%. Oke, jadi ke depan iklim investasi Indonesia masih cukup baik, dan kalau pekerja mengikuti program JHT lebih bisa optimis hasilnya lebih baik Pak ya? Saya pikir demikian, apalagi kalau Bapak bisa naruh di tempat yang pas. Kalau saya lihat sampai 2016 nanti saham kelihatannya amat menjanjikan, tentunya asal jangan beli saham yang gorengan ya Pak ya. Dalam keadaan seperti itu kalau goreng-goreng bisa kolesterol Pak ya? Betul. Nggak baik untuk kesehatan ya Pak? Nggak kurang baik buat kesehatan. Artinya peluang untuk memperoleh return yang besar dalam beberapa tahun ke depan di pasar saham amat baik. Ya Pak Elvin dan Pak Purbaya, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincangnya. Dan pemirsa, saya yakin Anda sudah semakin tidak sabar ingin mengetahui produk-produk investasi dari Jam Sostek lebih jauh lagi. Kita akan kembali sambung dalam Jam Session setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Jam Session.
Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session dengan topik yang sangat menarik untuk hari ini, yaitu investasi. Nah, Pak Elvin, investasi memang hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kira-kira siapa saja yang berhak ikut investasi Jam Sostek? Semua pekerja yang menjadi peserta Jam Sostek, maka seluruh iurannya pasti akan diinvestasikan oleh Jam Sostek. Dan saya ingin juga tanya Pak Purbaya mengenai hal ini. Kita berinvestasi, Pak Purbaya, itu seperti tadi saya sampaikan, ada di saham, obligasi, di properti, reksadana, bahkan penyertaan langsung. Sebagai seorang ekonom, Pak Purbaya melihat apakah pilihan instrumen ini sudah paling pas untuk mengelola dana pekerja? Kalau kita melihat detailnya tentunya sudah kelihatannya pas ya Pak. Cuman begini Pak, pemerintah juga sedang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur. Ada program yang disebut Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Harusnya Jam Sostek bisa berkontribusi lebih banyak dalam hal tersebut. Ya. Tentunya kan ada dana-dana yang panjang sekali baru akan dipakai. Ada baiknya Jam Sostek memberi kontribusi lebih banyak ke negara dengan melakukan investasi di pembiayaan infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah di masa yang akan datang. Pak, itu artinya investasi Jam Sostek horizonnya harus jangka panjang. Kalau kita mau bagi, sebaiknya berapa persen jangka panjang, berapa persen jangka pendek, dan bagaimana pilihan investasinya tadi? Kan selama ini ada sejarah setiap tahun untuk berapa uang yang diperlukan dana Jam Sostek secara langsung. Itu bisa dihitung dengan diprediksi dari tahun ke tahun dengan tepat ke depan, saya pikir, karena perubahannya nggak terlalu sulit untuk diprediksi. Jadi yang penting disisakan dana tersebut untuk jangka pendek, jangan sampai semuanya dihabiskan untuk investasi jangka panjang. Jadi ada untuk keperluan likuiditas, betul, atau solvabilitas, betul. Kemudian ada juga yang harus diinvestasikan untuk jangka panjang. Ya. Pak Purbaya, Jam Sostek per Desember 2012 itu memiliki dana kelolaan 135,2 triliun dengan hasil investasi 13,2 triliun. Angka ini relatif lebih baik dibandingkan target di tahun 2012 maupun dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau kita melihat iklim investasi, khususnya di saham, apakah sebaiknya sebagian besar dana ini tetap ditempatkan di saham, selain infrastruktur, selain sektor real tadi, atau bahkan sebaiknya di obligasi? Kalau kita lihat
milih antara obligasi dan saham. Kita lihat kan suku bunga udah sulit sekali naik ke atas, artinya yield obligasi pun paling ya 5-6%. Menarik Pak. Di luar investasi yang tadi saya utarakan, sebenarnya Jam Sostek juga punya program yang kami sebut sebagai shifting dari financial benefit ke total benefit. Kalau investasi di saham, obligasi, reksadana, properti dan penyertaan tadi, itu kan imbal hasilnya dalam bentuk finansial, uang yang nanti akan diberikan kepada para pekerja. Di luar itu, sejak beberapa tahun terakhir, kami juga mengembangkan affordable housing. Jadi rumah terjangkau kepada para pekerja. Kemudian kami juga akan mengembangkan bagaimana pekerja itu bisa membeli makanan dengan harga murah. Artinya akan ada investasi-investasi di bidang ini. Menurut Pak Purbaya ini cocok apa enggak? Saya pikir ini langkah terobosan yang unik dan amat membantu masyarakat dan ekonomi kita ke depan. Ini juga harusnya diumumkan ke para pekerja sehingga mereka bangga menyumbang atau berinvestasi. Nah, malam ini saya umumkan para pekerja, Pak. Pak Alvin, mungkin kalau saya boleh bertanya, dari para pekerja yang terdaftar di Jam Sostek sudah berapa banyak sih yang ikut berinvestasi di sini? Sekarang ini jumlahnya ada 11,3 juta. Pekerja yang jadi peserta aktif Jam Sostek. Peserta aktif itu mereka terus membayar iuran ALIN. Tapi di luar pekerja yang membayar iuran secara aktif, juga ada pekerja yang sudah jadi peserta, itu lebih kurang 17 juta. Jadi totalnya lebih kurang 28,2 juta. Meskipun sebenarnya pekerja formal di Indonesia ada 40 juta. Nah, Pak Purbaya, pekerja formal yang 40 juta inilah yang nanti menjadi target bagi Jam Sostek agar mereka ikut serta dalam program jaminan hari tua dan program-program yang lain sehingga iurannya bisa kita investasikan. Pak Purbaya melihat apa kendala bagi pekerja untuk ikut serta dalam program jaminan hari tua? Padahal kalau dari perbincangan tadi hasil investasinya baik, kemudian masa depannya lebih terjamin. Ada saran-saran tertentu mungkin? Salah satu keluhan yang sering saya dengar ya Pak ya, mungkin nggak benar. Mereka bilang, wah kalau itu pensiun nyairin duitnya susah dan sebagainya. Tapi kan sekarang kan Jam Sostek udah modern dan lebih baik dalam hal tersebut, dilakukan dengan baik dan memang di lapangannya seperti itu dikerjakan, harusnya tidak terlalu sulit untuk menarik mereka ikut program yang dijalankan oleh Jam Sostek, Pak. Baik Pak. Dalam kaitan dengan pemberian pinjaman uang muka perumahan tadi kepada para pekerja, penyediaan rumah terjangkau kepada para pekerja. Tapi dalam hal ini kalau Jam Sostek bisa menyediakan kemudahan bagi mereka untuk mendapat akses ke perumahan, tentunya amat berguna sekali bagi masyarakat kita dan kesejahteraan masyarakat kita secara umum. Artinya aktivitas Jam Sostek untuk berinvestasi di sektor perumahan itu sudah cukup tepat ya? Dengan melihat kebutuhan para pekerja sekarang dengan fakta bahwa harga rumah kadang-kadang tinggi sekali, langkah Jam Sostek merupakan langkah terobosan yang bisa membantu masyarakat kita secara keseluruhan. Baik Pak, dalam kaitan dengan investasi, kita juga sering mendengar bahwa ada tawaran-tawaran investasi dari pihak kalangan tertentu kepada para pekerja sehingga mereka tertarik, diiming-imingi dengan return yang tinggi. Padahal kalau kita bandingkan dengan Jam Sostek, mereka menempatkan dana di Jam Sostek dalam bentuk iuran, pasti resikonya nggak ada, karena pasti dibayarkan kembali. Nah, apa pandangan Pak Purbaya terhadap tawaran-tawaran investasi di luar yang seperti itu? Ini Pak, sifat manusia itu rakus, greedy. Jadi kalau dikasih iming-iming yang besar, kadang-kadang akal sehatnya hilang. Jam Sostek kan tadi returnnya sekitar 10-11% ya dalam beberapa tahun terakhir. Kelihatannya kecil kalau dibandingkan tawaran orang yang bilang 1 bulan 10% dijamin. Jadi investor atau masyarakat kita harus waspada karena kasus penipuan terjadi berulang-ulang. Cirinya gampang. Kalau mereka menawarkan return yang nggak normal, yang jauh lebih tinggi misalnya di atas 10% dan dijamin, itu Anda atau masyarakat harus curiga. Jangan sekali-sekali invest di situ, karena apa? Pasti ditipunya, pasti hilang uangnya. Jadi memang kesadaran masyarakat kita belum terlalu tinggi dalam hal itu. Pilihan investasi itu benar-benar harus dicermati banget ya Pak Purbaya. Betul. Ya, jadi tidak bisa sembarangan. Ya itu dia Alin. Jadi kalau di Jam Sostek investasinya hanya di saham, di obligasi, di reksadana, di properti dan di penyertaan. Tidak mungkin berinvestasi di bidang-bidang yang lain karena diatur oleh peraturan pemerintah. Tapi satu pertanyaan berikutnya nih Pak Purbaya. Investasi kan sebenarnya kata banyak orang harus didiversifikasi. Dilakukan di banyak jenis dan juga di banyak tempat. Kalau menurut Pak Purbaya apakah Jam Sostek sudah cukup tepat berinvestasi hanya di Indonesia
atau sebaiknya juga melakukan investasi di luar negeri? Pak Purbaya, mungkin sebelum dijawab, ini pertanyaan yang menarik sekali nih ya. Apakah investasi di Indonesia saja atau perlu dikembangkan sampai ke luar negeri? Itu pertanyaan yang baik dari Pak Elvin, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi sebelumnya, kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Session. Jam Session. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Ingin sekali mendengarkan jawaban dari Pak Purbaya mengenai pertanyaan dari Pak Elvin. Apakah Jam Sostek perlu mengembangkan investasinya tidak hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke luar negeri? Bagaimana Pak? Memang godanya besar sekali Pak untuk ngirim uang keluar. Jangan begini, sekarang negara kita dalam fase pertumbuhan yang mau lebih cepat lagi. Kita membutuhkan banyak dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi Jam Sostek lebih baik difokuskan di dalam negeri saja. Dan kalau bisa Jam Sostek justru sebaliknya, mengundang investor luar negeri untuk masuk ke sini berinvestasi di Jam Sostek, entah bagaimana caranya. Menarik itu. Jadi kita mengundang investor dari luar negeri bersama-sama dengan Jam Sostek, kemudian membantu perekonomian Indonesia dengan berinvestasi misalnya di infrastruktur, di power plant dan lain sebagainya. Dan ini memang sedang akan dilakukan oleh Jam Sostek. Pak Purbaya setuju dengan konsep ini? Saya setuju 200% Pak. Bapak ternyata pandangannya ke depan sekali dan ternyata pro ekonomi dan pro rakyat kali ya? Harus begitu Pak. Terakhir Pak Purbaya, saya juga ingin dapat pandangan dari Pak Purbaya. Peserta Jam Sostek itu juga punya segmen-segmen. Ada yang pendapatannya 1 juta, 2 juta, 10 juta, dan seterusnya. Dan semuanya peserta Jam Sostek. Nah, idealnya kepada mereka ini, apakah kita pilihkan instrumen-instrumen investasi atau seperti sekarang tetap dalam satu keranjang seluruhnya dikelola oleh Jam Sostek? Kalau untuk kelas yang bawah dan menengah, saya pikir lebih baik dikelola terus oleh Jam Sostek karena mereka nggak punya waktu untuk mempelajari instrumen investasi dan lain-lain. Tapi mungkin kalau yang kelasnya lebih tinggi yang merasa sudah pintar, nggak apa-apa juga dikasih kesempatan untuk mengelolanya kalau mereka mau. Tapi perasaan saya sih mereka juga udah sibuk. Jadi lebih baik ya dikasih option, tapi lebih baik bagi mereka juga menyerahkan itu ke ahlinya. Oke, Pak Purbaya juga ahlinya. Saya ahli sedikit Pak. Kebanyakan Bapak. Pak Purbaya peserta Jam Sostek? Iya. Peserta ya? Peserta. Cukup puas dengan hasil investasinya? Selama ini cukup Pak. Cukup puas. Masih punya harapan lebih tinggi lagi? Masih Pak. Kan saya greedy juga Pak. Lalu apa sarannya? Terakhir mungkin dengan kondisi pasar modal yang menarik sekarang ini, saya melihat ada kemungkinan indeks itu akan tumbuh tinggi.
tetapi juga ada yang memperkirakan harus hati-hati kalau indeks saham itu sudah tumbuh tinggi. Dan Pak Purbaya melihat ini sebagai tanda-tanda apa? Kalau saya lihat kenaikan indeks yang tinggi selama ini justru menggambarkan memang ada perbaikan di fundamental ekonomi kita. Jadi sampai sekarang kita belum bubble, sampai 2016 nanti jangan terlalu takut koreksi yang berlebihan. Tapi tetap saja memang ekonomi itu punya siklus bisnis, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi Jam Sostek juga mesti siap-siap kalau suatu saat ekonominya turun. Jadi Jam Sostek mesti mempunyai tim riset yang tangguh. Jadi pengembangan SDM yang canggih, yang tangguh di Jam Sostek sendiri dalam pengelolaan dana ini merupakan prioritas yang utama. Ya Pak Purbaya, terima kasih. Saya kira perbincangannya luar biasa, menarik. Terima kasih, Pak. Saya bisa simpulkan bahwa investasi itu adalah sesuatu aktivitas yang memang harus dilakukan secara hati-hati, tetapi juga harus bisa memberikan hasil yang optimal. Dan investasi di Indonesia saat ini masih jauh lebih baik ketimbang kita berinvestasi di luar negeri. Kira-kira kan seperti itu Pak untuk perbincangan yang tadi. Nah, tetapi juga ada yang punya pandangan. Kami ini akan menjadi BPJS. BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, ada yang beranggapan kalau sudah menjadi BPJS, sebaiknya investasinya jangan lagi seperti sekarang, tetapi cukup di obligasi atau deposito berjangka. Pak Purbaya sepakat dengan pandangan ini atau harusnya tetap seperti sekarang dan dikembangkan lagi? Saya sepakat yang seperti sekarang dikembangkan lagi, karena kalau Anda hanya taruh deposito dan obligasi saja, returnnya pasti mungkin tidak memuaskan bagi pekerja yang melakukan investasi di Jam Sostek. Jadi itu nggak terlalu challenging bagi Jam Sostek nanti ke depan. Nanti direktur-direkturnya malas. Jadi artinya investasi yang sekarang ini sudah baik, dan bahkan kalau perlu ditingkatkan lagi jumlah dananya di saham, di investasi langsung dan sebagainya. Sepanjang dia memenuhi kriteria yang tadi saya utarakan, harus hati-hati dan prudent seperti itu Pak ya. Saya setuju Pak. Kira-kira ada pandangan ke depan dalam 5 tahun lagi. Yang tadi saya tanya di awal belum dijawab oleh Pak Purbaya. Apakah kita sebaiknya semuanya untuk orientasi jangka panjang atau sebagian ada untuk jangka pendek? Pandangan Pak Purbaya mengenai hal ini? Saya pikir pendek, menengah, dan panjang ada sesuai dengan kebutuhan dana yang dikeluarkan dan Jam Sostek setiap tahun. Harusnya itu bisa dibuat profil jatuh tempo kebutuhan para pekerja sehingga bisa diatur dengan pas. Saya nggak tahu persentasenya, mungkin 10% jangka pendek atau 20% jangka pendek saja. Dan 50% jangka menengah, sisanya jangka panjang, bisa seperti itu. Ya, kami memiliki yang namanya strategic asset allocation. Jadi dari total dana yang kami kelola, ada persentase tertentu di saham, ada persen tertentu di obligasi, di deposito berjangka, di properti dan penyertaan. Mudah-mudahan cara ini bisa kami kembangkan dan hasilnya nanti akan baik kepada para pekerja setelah mereka mengambilkan haknya tatkala pensiun. Pak Purbaya, terima kasih. Saya kira perbincangannya memberi manfaat kepada para pekerja, kepada para peserta dan juga kepada Jam Sostek. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Silakan Alin. Terima kasih Pak Elvin untuk bincang-bincangnya. Mungkin boleh saya simpulkan lagi sedikit bahwa lewat Jam Sostek setiap individu tidak perlu khawatir ya Pak ya untuk mulai investasi sejak dini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Pak Purbaya bilang seperti itu tadi. Betul sekali, tepat sekali kalau begitu. Baiklah, dan sekarang saya ingin memberikan pertanyaan pada Anda pemirsa di rumah lewat kuis berikut ini. Pertanyaannya mudah saja, apa keuntungan memiliki investasi Jam Sostek? Nah, langsung saja kirimkan jawaban Anda melalui Twitter account kami @jams_session. Untuk 2 orang penjawab pertama yang benar akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000 dan pemenangnya akan diumumkan juga lewat account Twitter kami. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa keuntungan memiliki investasi Jam Sostek? Kirim lewat account Twitter @jams_session. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk special host kita Bapak Elvin G. Masasya dan juga bintang tamu kita Bapak Purbaya Sadewa untuk bincang-bincangnya mengenai investasi pastinya di Jam Sostek untuk hidup lebih berkualitas. Semoga apa yang sudah kami sajikan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Kita ketemu lagi di Jam Session berikutnya. Sampai jumpa. Marilah satukanlah impian untuk Indonesia. Bangkitkanlah jiwamu dan kobarkan semangatmu.